Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Banyak yang bertanya, kenapa tiba-tiba saya menovelkan skripsi saya dari kriminologi tentang pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian di Jakarta Pusat tahun 87-89 yang kemudian dialihwahanakan menjadi novel Ray. Atau lebih lanjut lagi, ngapain kamu bikin skripsi tentang perdagangan manusia, tentang trafficking? Ini salah satu ceritanya. Di tahun-tahun tersebut saya banyak ditugaskan untuk meliput kehidupan malam dan kehidupan di lokalisasi-lokalisasi. Di sana saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kalian semua. Bisa hidup dengan normal, bisa menentukan nasib sendiri. Di sana tidak semua orang bisa menentukan nasibnya sendiri. Ditentukan oleh orang lain atau mati. Saudara-saudara saya yang mungkin Anda sebut sebagai pelacur, Anda sebut mungkin dengan kalimat yang sangat dahsyat, lonte. Anda sebut dia sebagai keraknya neraka, Anda sebut dia sebagai pekerja seks komersial, apapun sebutannya silahkan. Gak ada yang mau bernasib seperti itu, tapi tidak ada pilihan. Itu yang menggugah saya untuk saya harus bikin skripsi ini. Dan yang paling pertama menggugah saya adalah ketika saya bertemu dengan sejumlah perempuan yang pekerja seks komersial tapi dalam keadaan hamil. Dan tadinya saya bilang luar biasa ya, dia mau bertanggung jawab terhadap kehamilannya dan tidak mau menggugurkan. Bahkan melayani konsumennya pun itu dalam keadaan hamil. Saya bertanya kepada kepala-kepalanya di sana, preman-premannya di sana atau Pak RT, Pak RW-nya, ini fenomena biasa ya Pak? Biasalah yang seperti itu. Gak ada juga yang peduli. Dan banyak orang juga yang senang untuk dilayani oleh perempuan yang dalam kondisi hamil. Itu saja sudah mengetuk perasaan saya. Tapi yang lebih mengetuk perasaan saya adalah 3 bulan, 4 bulan kemudian saya bertemu dengan orang-orang tersebut. Sudah tidak hamil lagi. Sudah melahirkan. Dan ketika saya tanya anaknya kemana, saya juga gak pernah lihat anak itu mas. Dan saya baru tahu, ternyata memang mereka disengaja untuk hamil dan tidak boleh menggugurkan kandungannya. Dan begitu lahir, anaknya sudah gak ada. Kemanakan anaknya? Itu bagian dari ijon, membayar utang. Jadi kemudian anak itu, bayi itu diambil oleh orang yang punya piutang terhadap PSK ini. Jadi ibu tersebut hanya numpang melahirkan. Lalu kemudian anaknya diperjualbelikan dan diperdagangkan. Itu tahun 80-an saya sudah melihat fenomena tersebut. Beberapa bulan lalu saya bertemu dengan teman-teman komunitas yang juga turun ke lapangan melihat nasib saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, yang masih bisa menentukan nasib sendiri. Cerita ini masih saya terima. Cerita dari Pak RW yang mengatakan, saya punya warga, saya lihat hamil, besok-besok sudah tidak hamil lagi, tapi tidak ada bayinya juga. Ternyata itu bagian dari cara dia membayar utang. Bayi itu kemudian dijadikan objek untuk membayar utang tersebut. Bahkan beberapa di antaranya mengatakan, begitu saya bangun setelah melahirkan bayi tersebut, saya sudah tidak melihat lagi bayi saya. Kemana bayi tersebut? Apakah ini bagian dari perdagangan manusia? Trafficking inilah yang membuat saya kemudian tertarik untuk membuat skripsi tentang perempuan-perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia. Bahkan ada orang yang diperdagangkan sejak dia masih bayi dan kita tidak pernah tahu bagaimana nasib mereka berikutnya. Kita ketemu lagi dalam bahasan tentang novel Ray.